Perkenalkan, nama saya Nikita Lumesang. Saya akan mempresentasikan tentang sistem koloid. Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar sehingga mengalami efek Tyndall. Perbedaan karakteristik antara larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama, larutan. 1. Bersifat homogen. Kedua, ukuran partikel kurang dari 10-7 cm. 3. Terdiri dari satu fase. 4. Bersifat stabil. 5. Tidak dapat disaring. Yang kedua, koloid. 1. Terlihat homogen tetapi bersifat heterogen jika dilihat dengan mikroskop ultra. 2. Ukuran partikel 10-7 sampai dengan 10-5 cm. 3. Terdiri dari dua fase. 4. Umumnya bersifat stabil. 5. Tidak dapat disaring tetapi dapat disaring dengan penyaring ultra. Yang ketiga, suspensi. 1. Bersifat heterogen. 2. Ukuran partikel lebih dari 10-5 cm. 3. Terdiri dari dua fase. 4. Bersifat tidak stabil. 5. Dapat disaring. Jenis-jenis koloid. Yang pertama, aerosol. Aerosol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat atau cair dan medium pendispersinya berupa gas. Jika fase terdispersinya padat, maka disebut aerosol padat. Jika fase terdispersinya cair, maka disebut aerosol cair. Contoh koloid jenis aerosol adalah minyak wangi atau parfum, obat nyamuk semprot, dan cat semprot. Jenis kedua adalah sol. Sol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat, sedangkan medium pendispersinya berupa zat cair atau zat padat. Jika medium pendispersinya zat padat, disebut sol padat. Contoh koloid jenis sol cair adalah tinta, sol belerang, dan sol emas. Contoh sol padat adalah kaca hitam, intan hitam, dan paduan logam. Jenis yang ketiga, emulsi. Emulsi merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya zat cair dan medium pendispersinya juga zat cair. Contoh emulsi adalah kasen di dalam susu, kuning telur, santan, dan mayones. Jenis yang keempat, buih. Buih merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa gas, sementara medium pendispersinya berupa zat cair. Jika medium pendispersinya berupa zat padat, maka disebut buih padat. Contoh koloid jenis buih ini adalah sabun, deterjen, karet busa atau buih padat, dan batu apung atau buih padat. Jenis koloid yang kelima adalah gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersi mampu mengabsorpsi medium pendispersinya. Contoh gel adalah agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, dan gel silika. Sifat-sifat koloid. Sifat koloid yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris yaitu John Tyndall. Efek Tyndall merupakan gejala terhamburnya berkas sinar atau cahaya oleh partikel koloid. Oleh karena itu, efek ini bisa digunakan untuk membedakan antara koloid dan larutan. Sifat koloid yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan terus-menerus dari suatu partikel, zat cair ataupun gas. Artinya, partikel-partikel ini tidak pernah dalam keadaan stasioner ataupun sepenuhnya diam. Hal ini pertama kali dibuktikan dan dicetuskan oleh Robert Brown, seorang botanis Skotlandia pada tahun 1827. Contoh gerak Brown ini bisa kita lihat saat partikel debu bergerak melewati celah jendela yang terkena sinar matahari. Jika diperhatikan, partikel debu tersebut akan senantiasa bergerak tanpa henti dan lintasannya berbentuk lurus. Sifat koloid yang ketiga adalah adsorpsi.
Adsorpsi adalah peristiwa terserapnya ion atau senyawa lain oleh permukaan koloid. Contohnya, saat kita menjernihkan air menggunakan tawas. Tawas digunakan sebagai penjernih air karena memiliki kemampuan untuk menyerap polutan di dalam air. Sifat koloid yang keempat adalah muatan koloid. Koloid dibedakan menjadi dua berdasarkan muatannya, yaitu koloid bermuatan positif dan koloid bermuatan negatif. Sifat koloid yang kelima adalah koagulasi koloid. Koagulasi merupakan peristiwa menggumpalnya koloid membentuk endapan. Terjadinya koagulasi dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, pengadukan, atau penambahan asam. Contoh koagulasi adalah saat kita menambahkan sedikit senyawa asam ke dalam susu. Akibat penambahan asam tersebut, susu akan mengalami pengumpalan membentuk suatu endapan. Sifat koloid yang keenam adalah koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang mampu melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. Sifat koloid yang ketujuh adalah dialisis. Dialisis merupakan proses pemisahan koloid dari ion-ion pengotornya. Dialisis ini dilakukan dengan cara mengalirkan cairan melalui membran semi-permeabel yang berfungsi sebagai penyaring. Sifat koloid yang kedelapan adalah elektroforesis. Elektroforesis yaitu metode untuk memisahkan partikel koloid bermuatan menggunakan arus listrik. Hasil elektroforesis ini bisa digunakan untuk mengetahui jenis muatan koloid. Sifat koloid yang kesembilan adalah koloid liofil dan liofob. Koloid liofil merupakan koloid yang mampu mengadsorpsi cairan sehingga terbentuk selubung di sekitar koloid. Contohnya, agar-agar. Koloid liofob merupakan koloid yang tidak mengadsorpsi cairan dengan syarat cairan tersebut harus netral atau tidak bermuatan. Cara pembuatan koloid. Cara yang pertama adalah kondensasi. Cara kondensasi merupakan cara untuk membentuk koloid melalui proses penggumpalan partikel larutan agar menjadi partikel koloid. Cara yang kedua, dispersi. Cara dispersi kebalikan dari kondensasi, yaitu dilakukan dengan memperkecil partikel suspensi agar menjadi partikel koloid.